Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indriani, NIM 021117 kelas HES3E. Di sini saya akan mereview materi tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Pemikiran hukum Islam adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyad dan dengan karakteristik hukumnya bersifat normatif. Sebagai hukum suci dan pembahasan hukum Islam dalam akhirnya pemerintah Umayyah yang bersifat teknis dalam tata cara hukum pasif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Dari secara keduanya, pada masa-masa Islam, kata fikih digunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama. Secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hamba-hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban pemerintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, kata fikih sinonim dengan kata syariah. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pemikiran hukum Islam. Menurut Suharjo, Suekanto, dan Mustafa Abdullah, rumusan hukum ada 9. Yang pertama yaitu hukum dalam ilmu pengetahuan, yang kedua hukum dalam arti disiplin atau sistem sejarah tentang kenyataan, yang ketiga hukum dalam arti kaidah dan norma, yang keempat hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis, yang kelima hukum arti keputusan penjabat, yang selanjutnya yang keenam yaitu hukum dalam arti petugas, yang ketujuh hukum dalam arti proses pemerintah, yang kedelapan hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak, yang sembilan hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Menurut Nadriansyah Hussein, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat ada dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu teoritis atau abstrak, disiplin ilmu, dan praktis aplikatif. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Tradisi adalah sebagian dari syariah Allah itu tersendiri, artinya tradisi Arab pra-Islam, yaitu bagian kecil dari syariah, tidak benar menjadikannya suatu bagian dari yang besar. Sebagai sumber hukum Islam, Juhaya Esprada berpendapat bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah. Fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, dapat diartikan bahwa adat dalam realitas sistem hukum Islam dimiliki secara efektifan yang sangat besar dan penting. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum Al-Quran. Sichat berpendapat bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli, hanya memberikan prinsip-pan tersendiri. Kata menurut Sichat masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang teknik transaksi yang dilakukan. Menurut Carlson, bahwa Al-Quran bukanlah kumpulan hukum atau bahwa buku hukum melainkan suatu yang dimiliki daya tarik bagi umat manusia untuk menaati hukum Tuhan yang sudah lebih dulu diwahyukan, dan mungkin dapat ditemukan salah besar jika kita mengabaikan pengaruh Al-Quran dalam penciptanya sistem perundang-undangan Islam. Sunnah Nabi atau sunnah lainnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu ikatan yang saling mengikat menurut pandangan Ar-Rahman. Hukum dalam Al-Quran yaitu adalah Al-Quran dapat dijadikan menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah satu zakat, haji, dan nazar. Muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan pustaka seperti telah yang dilakukan
oleh Arab pra-Islam yang diwariskan oleh nenek moyang yang mereka. Terdapat ketentuan utama bahwa anak-anak dan perempuan tidak berhak mendapatkan harta pusaka. Syarat memasuki pada zaman Arab jahiliyah adalah 1. Petalian kerabat atau korabah, 2. Setia, janji dan mukhalafah, yang 3 adalah adopsi atau tabani. Pada zaman awal Islam, secara Islam Muhammad dan sahabat hijrah ke Madinah selainkan petakilan nasib dan kerabat. Terdapat 3 sebab dapatnya harta pustaka, yaitu adopsi hijriyah dan persaudaraan antara muhajirin dan Ansyar. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berasal dari aturan Al-Quran dan modifikasi dari tradisi. Objek otoritas filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang bersifat teori hukum Islam. Meliputi prinsip hukum Islam, dasar-dasar sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah dan hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Kegunaan filsafat hukum Islam terdapat penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberi pengetahuan hukum secara utuh pada pekajian. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum Islam identik dengan istilah Muqasid asy-Syariah. Nurcholish Masjid menyatakan bahwa istilah kedua menurut mekanisme hukum tertumpu pada 21 usul fiqh. Yang kedua, maksih syariah. Merujuk pada perbedaan-perbedaan tersebut, Suharto Sukanto setuju terhadap pendapat antara hukum formal dan hukum material. Menurutnya, perbedaan ini melainkan rasionalisasi hukum yang dimaksudkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum, yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika hukum tanpa pertimbangan unsur-unsur lainnya. Di luar hukum, sebaliknya, hukum material memperlihatkan unsur-unsur yuridis seperti nilai-nilai politik, etis, hukum, dan agama. Menurut Sejono Sekamto bahwa kelemahan pokok dan sejarahnya terletak pada konsep mengenai sangat abstrak dengan pendapat senada dengan pendapat di atas. Dengan redaksi berbeda, Raja menyatakan bahwa pendapat sejarah memang penting dalam mengenai fakta, nilai, dan hidup di masyarakat. Akan tetapi pada akhirnya sejarah harus membicarakan fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai menjadi terabaikan. Oleh karena itu, menurut analisis penulisan, memahami hukum Islam tidak hanya bisa dikatakan dengan 2 pendekatan sebagian yang dilakukan oleh Street, catatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam hal ini. Sosiologi hukum, pendekatan dan komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.